Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa PDM Kota Pontianak, pada pagi hari ini kita berbincang-bincang atau mengadakan podcast bersama Ketua PDM Kota Pontianak bersama Bapak Musa. Apa kabar Pak Musa pada hari Alhamdulillah ini? Pak Denny sehat. Ye. Semuanya sehat. Gimana Pak Musa di puasa yang keempat nih? Cuaca Kota Pontianak nih gimana? Panas ke atau gimana nih? Ya, alhamdulillah kita banyak mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melaksanakan ibadah puasa, tapi kita diberikan kemudahan dengan cuaca yang sangat mendukung untuk kita beribadah, sehingga kita terasa lebih segar. Oh iya Pak Musa, di sini banyak pertanyaan nih Pak Musa. Masyarakat itu belum tahu apa sih orang menggaungkan di mana-mana PDM Kota Pontianak. Apa sih singkatannya tuh Pak? PDM Kota Pontianak di bawah lembaga apa? Terus kiprahnya gimana? Terus apakah masa di dalam PDM itu programnya itu apa saja? Mungkin Pak Musa memberikan penjelasan, terutama apa sih ruang lingkup PDM Kota Pontianak, Pak Musa? Kasih Pak Denny, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa TV PDM Muhammadiyah Kota Pontianak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang keempat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalani sampai hari ini puasa yang terbaik dan bisa diterima menjadi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Denny tadi menanyakan tentang masalah apa PDM Kota Pontianak gitu ya. Mungkin banyak dari para pemirsa yang belum mengetahui. Secara umum kita gambarkan bahwa PDM itu adalah singkatan sebenarnya, tapi secara lengkapnya adalah Pengurus atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, yang mana Perserikatan Muhammadiyah sudah kita ketahui, sama-sama kita ikuti keberadaan dan kiprahnya selama ini, mulai dari kepengurusan tingkat pusat, tingkat wilayah, dan tingkat daerah, serta tingkat cabang dan ranting dalam secara kestrukturan. Kemudian PDM Kota Pontianak sendiri ini adalah bagian dari lembaga keorganisasian atau keormasan masyarakat yang berada di Kota Pontianak, sehingga kita memang menjadi partner bagi pemerintah untuk mengawal atau memberikan layanan kepada umat untuk bergerak dari berbagai macam sektor, baik itu keagamaan, sektor sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, maupun sektor-sektor yang lainnya sesuai dengan program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perserikatan. Ya, karena itulah maka kita di pengurus PDM Kota Pontianak dalam kepengurusan yang kita
dipilih berdasarkan hasil musyawarah daerah, kita menyusun program dan rencana kerja di masa kepengurusan kita seperti yang saya sampaikan tadi. Oh iya Pak Musa, untuk tadi Pak Musa sudah mengatakan bahwa berarti PDM itu setingkat kota ya Pak? Ya, tingkat kota. Untuk kantornya di mana ya Pak? Yang resmi. Kebetulan PDM Kota Pontianak sekarang ini berkantor atau bersekretariat itu di Jalan Kesehatan, lebih tepatnya di Komplek Al-Maun Center. Kenapa kita namakan Al-Maun Center? Karena di komplek Sekretariat PDM Kota Pontianak ini kita ada beberapa bagian atau amal usaha. Salah satunya adalah Panti Asuhan Tunas Melati, kemudian Masjid Al-Maun, dan insya Allah nanti akan ada pusat bisnis perserikatan kita, tambah tadi dengan sekretariat bersama, sekretariat pimpinan daerah Muhammadiyah, sekretariat pimpinan Aisyah Kota Pontianak, sekretariat Ortom, begitu juga sekretariat Nasihatul Asyah. Hingga karena dia bergabung menjadi satu, maka kita namakan menjadi Al-Maun Center. Oh ya, alhamdulillah Pak, sangat jelas sekali ya. Jadi PDM Kota Pontianak itu setingkat kota ya. Di situ kalau untuk wilayahnya sudah ada pengurusan sendiri, berapa pengurusan itu berapa tahun Pak di dalam itu? Kepengurusan baik itu pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah sampai ke pimpinan pusat itu dipilih berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan tingkatannya. Masa kepengurusan itu yang kita sebut pengurus 13 karena unsur pimpinan di perserikatan itu 13 orang. Masa kepengurusannya itu selama 5 tahun. Di 5 tahun berikutnya diadakan lagi musyawarah daerah atau musyawarah wilayah atau musyawarah pusat gitu ya, untuk memilih kepengurusan berikutnya. Untuk 13 ini Pak, lembaga apa saja yang dinaungi di bawah ketua, kemudian lembaga PDM itu apa? Mungkin di pimpinan yang disebut, mungkin kalau kata gampangnya nih ya Pak ya, pimpinan 13 ya. Ya, nah, pimpinan 13 itu wewenangnya apa, tugasnya apa, itu apa? Ya, kalau wewenang tugas dari pimpinan 13 itu kita memang sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang 13 orang ini kita sebut wakil pimpinan. Wakil pimpinan itu membidangi, terus di bawahnya ada majelis dan lembaga. Nah, untuk wakil pimpinan disesuaikan dengan kapasitas kemampuan atau bidang keahlian masing-masing. Ada yang membidangi majelis membidang masalah tablik, ada yang membidang masalah pendidikan, ada yang membidang masalah wakaf, ada yang membidang masalah kesehatan, ada yang membidang masalah ekonomi, ada yang membidang masalah kegiatan-kegiatan usaha yang lainnya, yang semuanya itu terhimpun dan nanti bergerak atau bekerja bersama-sama dengan majelis dan lembaga yang ada di perserikatan. Oke Pak, saya mau bertanya nih Pak. Di PDM Kota ini tadi Bapak kan sudah jelaskan ya, wakil pimpinan 13 ini. Masyarakat tuh bertanya, apakah di PDM Kota Pontianak itu bisa melayani hajinya itu di mana, kemudian pendidikan di bawah PDM itu di mana saja, yang anaknya mau mendaftar, terus kalau mau berzakat di bawah PDM itu di mana saja, yang di bawah PDM Kota Pontianak. Mungkin Bapak bisa jelaskan, mungkin masyarakat supaya paham, PDM Kota Muhammadiyah itu apakah hanya Muhammadiyah saja ataukah masyarakat umum yang bisa bergabung? Mungkin Bapak bisa jelaskan di sini. Ya, seperti yang tadi saya katakan, dalam keorganisasian kita melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan tadi yang kita laksanakan.
Kegiatan dan program yang kita laksanakan karena kita lembaga kemasyarakatan, Iya. lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, maka melayani semua masyarakat Muslim yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Baik itu yang berkenaan dengan layanan keagamaan, tadi contohnya ada masalah haji dan umroh. Kita juga punya Biro Haji dan Umroh yang bergabung dengan Biro Haji KBH Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Barat yang sekretariatnya di Masjid At-Tanwir, Watanwir ya Pak. At-Tanwir di Artileri Supadio. Kemudian untuk bidang pendidikan kita juga ada lembaga-lembaga pendidikan kita. Nah, khusus untuk PDM kita hanya membawahi SMP dan SD. Itu di mana aja Pak? Nah, Supaya ya, masyarakat itu bisa lembaga mengikuti. atau amal usaha yang ada di kita yang seperti tadi saya sampaikan untuk pendidikan dasar ada yang berlokasi di Komplek Perguruan Kota Baru. Sana ada ada SD, ada SMP, ada SMA dan ada SMK. Kemudian kita juga ada lembaga pendidikan kita di Gang Merak, Kelurahan Mariana. Di sana ada SMP dan ada SD. Kalau pondok pesantren Pak? Untuk pondok pesantren kita berada di Pondok Pesantren Darul Hikmah yang berada di Pontianak Utara, Jalan Kebangkitan Nasional. Nah, di sana kita pondok tahfiz ini kita asrama di pondok, kemudian pendidikannya bergabung dengan lembaga-lembaga atau pendidikan-pendidikan formal yang lainnya. Kalau untuk di pendidikan ini Pak, di Muhammadiyah, apakah dia pendidikannya itu, ini kita bicara di pendidikan, tadi Bapak memberikan di SD, SMA, SMK di Kota Baru, di Gang Merak, dan itu setingkat kurikulumnya apakah menggunakan Depak atau dia menggunakan kurikulum umum Dinas Pendidikan? Ya, untuk pendidikannya kita mengacu ke pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini pendidikan dasar dan menengah gitu ya, sesuai dengan tingkatannya baik SD, SMP maupun SMA. Namun karena kita ini adalah perserikatan yang bergerak di sana, maka kurikulum kita ada muatan-muatan lokal. Nah, muatan lokal inilah yang memberi nilai tambah bagi siswa-siswa kita, baik berkenaan dengan kemuhammadiyahan maupun dengan tambahan-tambahan bidang keagamaan yang lainnya. Ini Jadi, untuk memberikan bekal tambahan bagi anak-anak kita agar mereka punya kemampuan-kemampuan lebih. mungkin Bapak Ketua Pak Musa ini memberikan semangat ya. Ini kan terlagi kan SPMB ya. Ya, memberikan semangat untuk warga mungkin yang mau mendaftarkan atau mempercayakan anak-anaknya sekolah di bawah Muhammadiyah, mungkin Bapak bisa memberikan semangat mungkin. Ya, bisa kami sampaikan kepada para pemirsa sekalian, masyarakat warga Kota Pontianak yang insya Allah nanti anak-anaknya akan meneruskan pendidikan atau mau memasuki jenjang pendidikan, baik pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, kami sampaikan bahwa di sekolah-sekolah atau di amal usaha Perserikatan Muhammadiyah, kita mempunyai lembaga pendidikan yang representatif untuk anak-anak kita, seperti yang saya katakan tadi, tapi juga kita tetap mengutamakan mutu nilai. Nah, kondisi saat sekarang memang sangat diperlukan bagi anak-anak kita ada bekal atau keterampilan-keterampilan yang memberikan kesan positif bagi mereka, terutama yang berkenaan dengan pendidikan moral dan akhlak. Oleh karena itulah maka di perguruan-perguruan kita, anak-anak kita diberikan bekal tambahan yang berupa pendidikan tahfiz, pendidikan etika, pendidikan moral, dan pendidikan-pendidikan keterampilan yang lainnya. Agar anak-anak yang kita hasilkan atau kita didik di amal usaha kita, baik yang di Kota Baru maupun di Gang Merak, itu menjadi anak-anak yang punya kemampuan-kemampuan lebih. Hingga nanti setelah mereka
tamat atau mereka meneruskan. Nah, bekal-bekal itulah nanti yang akan bermanfaat bagi pengembangan diri dia untuk di masa-masa yang akan datang. Di sisi lain, di kemampuan-kemampuan teknis, akademis pun, anak-anak kita juga banyak yang bisa meraih prestasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat gitu ya. Bahkan perserikatan kita secara konsisten setiap tahunnya menyelenggarakan apa yang namakan dengan Olimpiade Muhammadiyah, dan alhamdulillah siswa-siswa kita di Kota Pontianak ini dari SMA dan SMK kemarin yang mengikuti bisa menunjukkan prestasi secara nasional, baik juara satu maupun juara 2 di tingkat nasional. Nah, ini memberikan gambaran pada kita bahwa anak-anak kita dari Kota Pontianak ini juga bisa berprestasi. Berarti mantap sekali ya Pak ya. Jadi di PDM ini sangat luas. Mungkin saya bertanya nih Pak tentang program kesehatan Pak. Yeah. Apakah di PDM Kota Pontianak itu punya rumah sakit atau punya klinik? Mungkin bagi masyarakat yang pengen, yang belum tahu ya. Yang banyak belum tahu. Yeah. Ini mungkin jadi dijelaskan. Kami perlu sampaikan, seperti saya katakan tadi, bahwa salah satu program atau keunggulan juga yang dimiliki PDM itu adalah layanan kesehatan. Dan layanan kesehatan itu di PDM Kota Pontianak kita berpusat atau dikendalikan oleh klinik, sekarang menjadi klinik utama PKU Muhammadiyah Kitamura. Muhammadiyah Kitamura yang di Jalan Wahid Hasim. Jadi kadang-kadang ada yang salah kan, karena nama Kitamura ini banyak, ada di mana-mana tempat gitu ya. Tapi yang resmi milik Perserikatan Muhammadiyah itu adalah PKU klinik PKU Muhammadiyah Kitamura. Ada Muhammadiyahnya ya Pak? Ada Muhammadiyahnya. Nah, kemudian klinik kita sekarang posisinya sudah di level klinik utama. Jadi ini klinik utama itu dia sudah menerima rujukan dari berbagai macam vaskes, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Oke Pak. Saya potong sebentar. Untuk bagi masyarakat yang menggunakan BPJS bisa nggak Pak? Ya, jadi kita mengembangkan layanan-layanan kepada masyarakat yang dulu klinik PKU Muhammadiyah Kitamura itu hanya fokus pada layanan kesehatan bidang diabetes atau luka. Nah, tapi sekarang karena kebutuhan kita semakin besar dan status klinik kita juga menjadi kita tingkatkan hubungan dengan kerjasama kita bersama BPJS. Nah, maka layanan pun juga kita tingkatkan, bukan hanya sekedar luka, tapi kita juga ada penyakit dalam. Nanti akan kita kembangkan juga nanti dengan poli-poli yang lainnya gitu ya, untuk kita tambahkan nanti di sana. Nah, bagi masyarakat yang sudah atau yang sudah mempunyai BPJS, nah maka tidak ada kesulitan nanti untuk berobat, baik itu berobat luka maupun berobat penyakit dalam atau berobat yang lainnya ke umum menggunakan BPJS-nya. Untuk tenaga-tenaganya itu ada dokter spesialis ya? Untuk tenaga-tenaganya alhamdulillah kita juga sudah banyak tenaga inti kita, baik itu untuk tenaga medis, untuk perawatnya. Kita ada alumni dari berbagai macam perguruan tinggi. Kemudian juga untuk dokternya kita ada dokter umum dan ada juga dokter spesialis. Jadi sesuai dengan kapasitas klinik kita sudah memenuhi standar baik dokter umum maupun dokter spesialisnya. Ya, semoga mungkin ada target ke rumah sakit nih Pak. Ya, kita berharap dari klinik ini kita bisa berkembang nanti menjadi rumah sakit tipe D, itu yang niatan kita nanti ke depan. Tapi yang utama dulu kita memaksimalkan peran dan fungsi kita di klinik utama. Dengan peran klinik utama ini sehingga kalau kita melangkah lebih jauh nanti ke rumah sakit tipe D, kita sudah tidak banyak mengalami hambatan atau kendala. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini untuk Bapak berikan statement akhir
gimana supaya membangkitkan semangat dan ibadah di bulan Ramadan ini Pak, supaya kader-kader Muhammadiyah maupun masyarakat umum, gimana sih kiat-kiat kita membangun silaturahmi, ibadah yang kuat di bulan Ramadan. Mungkin Bapak memberikan suatu nasihat atau gimana Pak? Para pemirsa sekalian, untuk mengakhiri sesi kita ini, kami sampaikan bahwa momentum Ramadan itu sebenarnya memberikan pencerahan dan semangat serta motivasi bagi kita untuk berkiprah lebih luas di perserikatan ini, karena Ramadan itu mendorong kita untuk bekerja lebih maksimal. Ramadan itu memotivasi kita untuk lebih bersemangat. Karena kita bekerja, kita beramal di bulan Ramadan, itu Allah melipat gandakan ganjaran pahalanya. Oleh karena itu, bagi kita, warga perserikatan, bagi umat muslim gitu ya, bekerja dan beribadah di bulan Ramadan itu sama nilainya. Artinya kita beribadah itu juga mendapatkan nilai ganjaran pahala, kita bekerja pun juga nilai ganjaran pahalanya juga meningkat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi dari tahun-tahun yang lalu, terutama berkenaan dengan program dan kegiatan-kegiatan yang kita rancang, yang kita programkan selama Ramadan ini, yang merupakan bagian dari program-program PDM Kota Pontianak untuk tahun 2025. Kira itu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah tadi disampaikan jelas gamblang tujuan PDM, sejarah, dan kemudian program-program bagi yang anaknya mau mendaftar bisa mendaftar di daerah Kota Baru, yaitu SD, SMP, SMA. Jika ada masyarakat yang sakit bisa ada di klinik Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah Kita Murah di Jalan Wahid Hasyim ya Pak ya. Oke, alhamdulillah tadi udah closing statement terakhir. Mari kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan